A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sahabat sekalian, sebagaimana minggu lalu kita akan lebih fokus diskusi ya dan tanya jawab, tapi ada materi pengantar sedikit. Insya Allah judulnya hari ini adalah mengikuti petunjuk atau cahaya Al-Quran, begitu ya. Ini ada kalimat di Al-Quran, Robku berada di atas Shiratal Mustaqim. Jadi kita ingin tahu apa maknanya, begitu ya. Baik, jadi alhamdulillah ini judulnya hari ini. Kita akan langsung masuk tadabbur kepada ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Baik, kita akan mulai pembahasan awal dengan melihat Al-Quran, Quran surat 4 ya, An-Nisa ayat 174. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu burhan, gitu ya, atau bukti yang nyata dari Rabb-mu. Dan kami telah menurunkannya dalam bentuk cahaya yang terang. Baik, alhamdulillah sahabat sekalian, jadi burhan itu bentuk evidence, begitu ya, sebuah tanda yang jelas gitu. Jadi kalau di dalam kisahnya Nabi Soleh misalkan, mereka minta kepada nabinya bukti, kemudian dikeluarkan dari batu seekor unta betina yang mengandung, begitu ya. Secara letterleh begitu zaman dulu ya. Jadi itu sebagai mukjizat dari Allah, sebagai bukti yang nyata gitu. Tapi kemudian mereka mengingkari bukti itu dan akhirnya membunuh unta betina itu gitu. Yang sebenarnya ya tentu semua kalimat yang digunakan di Al-Quran maknanya berlapis, banyak simbol, banyak rahasia begitu. Jadi tentu kalimah Allah itu kalau dijelaskan pun 7 lautan sebagai tinta tidak cukup, saking dalamnya maknanya. Nah jadi dari setiap nabi itu umatnya banyak yang meminta bukti kepada nabinya terkait dengan keberadaan Tuhan lah, begitu ya. Dan apakah memang betul sebagaimana yang diklaim bahwa mereka, para nabi itu adalah orang yang diutus gitu. Nah jadi itu berlaku dari umat ke umat. Nah khususnya dalam konteks kita, orang-orang muslim ya, itu tentu Allah menurunkan bukti yang nyata juga ya. Nah bentuknya hari ini adalah Al-Quran gitu. Al-Quran yang hari ini sudah bisa kita akses dalam bentuk mushaf ya, satu jilid buku yang tebal begitu ya, yang terdiri dari 114 surat. Nah tapi tentu ketika membaca Al-Quran kita seringkali kurang menghayati, kita tidak betul-betul takzim dan kemudian menikmati, menghayati Al-Quran kalimat demi kalimatnya dalam bahasa Arab. Itu tidak ada satupun perkataan manusia gitu, bahwa itu semua adalah firman Allah. Ya sama dengan ketika kita sedang membaca Al-Quran, membaca artinya, berusaha untuk memahami maknanya, hal pertama yang harus kita kondisikan adalah mengingat bahwa yang kita baca adalah surat dari Tuhan gitu. Jadi setiap hari kita menghadapi banyak dinamika kehidupan, kita sholat, kita mohon kepada Allah, sambil mengharapkan pertolongan ya, baik itu berupa inspirasi, petunjuk, ataupun tadi jalan keluar dari semua problem kita. Padahal sebenarnya di Al-Quran Allah sudah menjelaskan semua ya, dalam kalimah yang langsung dari Allah gitu. Nah jadi kalau seandainya kita ragu terhadap Al-Quran, maka di Al-Quran sendiri dikatakan, coba kamu membuat ayat yang semisal itu jika kamu bisa gitu.
Nah, kalau seandainya orang lebih dalam membaca Al-Quran, dia akan amazed, akan takjub sendiri ya, karena tidak ada satupun dari ayat-ayatnya itu yang bertolak belakang dan nggak konsisten gitu ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah gagasan, ada sebuah konsep tentang kunci kehidupan, kalau kita baca Al-Quran itu dari awal sampai akhir, semuanya konsisten. Hukum-hukumnya Allah, bagaimana Allah kemudian tadi ya, memperkenalkan diri dalam bentuk asma, sifat, maupun af'al perbuatan Allah. Nah, jadi kadang-kadang kita begitu, merasa Al-Quran kurang. Jadi sudah jelas ada bukti yang nyata dalam bentuk kalimah yang bisa kita baca, tapi kita masih berharap kalau kita doa, misalkan tiba-tiba jreng gitu ya. Ada sebuah signal kilatan cahaya, diberi penglihatan, diberi macam-macam kasyaf lah, terungkap gitu ya. Padahal bukan itu intinya kan. Di kisah Bani Israel juga sudah ditunjukkan oleh Nabi Musa, lautnya dibelah, gunungnya diangkat. Tapi ya kalau orang tidak beriman ya tidak beriman saja gitu ya. Setelah diberikan banyak burhan, banyak tanda yang mewujud di alam semesta, ya manusia tetap saja kemudian kembali lagi menyembah ijlun atau anak sapi ya. Jadi punya hasrat terhadap duniawi gitu. Padahal Allah sudah jelaskan di Al-Quran ya, posisi dunia seperti apa. Yang harus dikejar itu justru akhirat. Dunia adalah tempat ujian, semua perhiasannya boleh dinikmati, tidak Allah haramkan, tapi harus hati-hati, jangan sampai itu melalaikan kita dari Allah dan kemudian membuat kita terjebak ya dengan semua gemerlapnya gitu. Karena alam setan juga diberi akses untuk menggoda dari arah itu ya, menghiasi sehingga tampak indah di hadapan manusia gitu. Jadi semua keindahan yang kita nikmati dengan panca indera kita bisa menambah taat kepada Allah, bisa menambah menjadi lalai gitu. Tergantung bagaimana kita menyikapinya gitu. Nah, jadi di Al-Quran dikatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu ya adalah cahaya ya yang Allah tempatkan di dada orang-orang yang diberi ilmu. Tentu diberi ilmu dari sisi Allah gitu. Karena Al-Quran diturunkan dengan ilmu Allah. Semua pengajaran di Al-Quran langsung dari Allah kepada manusia gitu ya. Ayat ini di An-Nisa 174 ya ayuhan nas gitu ya. Jadi fokusnya Allah menyampaikan kepada manusia gitu bahwa Allah telah menurunkan burhan ya dari Robmu ya. Bukti yang nyata dan kami menurunkannya dalam bentuk cahaya yang terang gitu. Ini kepada seluruh manusia ini gitu. Padahal di Al-Quran banyak ayat-ayat yang khusus untuk mukmin gitu. Ya ayyuhallazina amanu misalkan gitu ya. Atau kepada orang-orang yang bertakwa juga ada ketentuan khusus gitu. Nah, jadi ini berlaku umum untuk semua. Gitu. Nah, kemudian tadi diturunkan dalam bentuk cahaya yang terang. Jadi tentu bukan berarti ketika kita sudah bisa membaca Al-Quran dalam mushaf, itu otomatis kita jadi paham kehidupan, enggak. Tapi dengan membaca itu, kemudian nanti Allah akan menurunkan cahaya ke dalam hatinya, yang dengan cahaya itu dia mulai bisa membaca di balik semua tabir kehidupan yang ada di dunia ini. Bahwa kenapa ya, oh ternyata yang terjadi dalam alam ini, kejadian peristiwa, itu seperti ayat yang saya baca di Al-Quran. Nah, kita lihat di Al-Quran seperti apa caranya untuk menghadapinya gitu. Nah, ketika kita tadi ya, ayatnya kurang lebih, apabila dibacakan kepadamu ayat-ayat Allah, maka hendaklah engkau mengikuti bacaannya gitu. Jadi kita dihadapi dengan sebuah problem, kita teringat tadi di panduan di Al-Quran itu ada ayat yang semisal begitu ya. Mungkin di kisahnya Nabi tertentu. Nah, kita baca itu, kita lihat di sana seperti apa Allah memberikan instruksi panduan terkait menghadapi spesifik urusan yang dihadirkan di hadapan kita.
Kemudian kita ikuti itu bacaannya sesuai Al-Quran prinsipnya. Nah, yang akan terjadi, dunianya akan berubah gitu, sama gitu. Karena itu janji Allah gitu. Bumi ini, dunia ini semuanya tunduk terhadap sunatullah, tunduk terhadap semua perintah Allah gitu ya. Jadi Allah bisa merubah ya, meskipun kalau sunatullah itu hukum yang berlaku umum lah begitu ya. Ya, ada gravitasi, ada segala macam gitu ya. Tapi Allah juga bisa merubah buminya seketika karena Allah kun fayakun gitu. Jadi di Al-Qur'an itu ada yang sifatnya bertahap, ada juga yang sekaligus Allah bisa merubah. Tergantung situasinya seperti apa dan bagaimana kita memahami dan punya keyakinan bahwa Allah bisa merubah apapun yang ada di hadapan kita ya, baik secara bertahap maupun secara sekaligus gitu. Jadi kita tidak boleh membatasi kuasa Allah gitu. Sama dengan rezeki begitu gitu. Ya tentu sunnahnya adalah kita harus ikhtiar gitu kan. Tapi kemudian kita ikhtiar, jalannya adalah jalan yang dimudahkan misalkan ya. Tapi jalan yang dimudahkan bagi kita, bisa jadi logika kita mengatakan kok jalan yang dimudahkan bagi saya kelihatannya apa ya, bukan jalan yang mudah untuk menghasilkan tadi misalkan solusi finansial misalkan ya. Sehingga dia memilih-milih profesi apa yang kira-kira paling menghasilkan paling banyak gitu kan. Padahal Allah tidak membeda-bedakan antara profesi. Ya, ketika orang menempuh jalan yang dimudahkan, Allah bisa memberikan rezeki ya dari saluran itu. Besarnya itu tergantung Allah. Bisa besar sekali gitu kan ya, ada kadarnya juga gitu. Tapi yang pasti tidak terhalang oleh pintu ya. Cuman itu hanya ikhtiarnya saja gitu. Nah, ketika kita konflik di kepala kita melihat sebab akibat dan kemudian menganggap bahwa Allah tidak berkuasa kecuali kita menempuh sebab-sebab itu seperti hukum dunia pada umumnya, itu sama dengan kita membatasi kuasa Allah gitu. Allah bisa seperti membalik telapak tangan aja merubah kehidupan kita sebenarnya. Yang paling penting tidak boleh putus asa gitu. Nah, jadi kenapa kemudian mereka bisa membaca kehidupan? Karena tadi melalui Al-Quran, ya, itu kemudian Allah hiasi dadanya dengan cahaya. Ya. Jadi masuk Al-Quran itu ke dadanya. Ya. Nah, dengan cahaya itu mereka bisa membaca tadi. Kan kalau bumi ini kehidupan yang gelap ya soalnya ya. Jadi artinya gelap itu kita tidak bisa melihat hikmah. Ya, kita tidak bisa melihat hikmah di balik kejadian yang menimpa kita gitu. Padahal sebenarnya apapun yang menimpa kita itu pasti ada izin dan kehendak Allah gitu. Kalau Allah tidak menghendaki ada sesuatu yang penting bagi kita, ya tidak perlu ditimpa oleh sebuah takdir tertentu gitu. Jadi semua takdir itu baik bagi kita sebenarnya. Meskipun takdir itu mungkin terasa nggak enak ya, karena ada hal-hal yang barangkali di diri kita itu butuh dibatasi, dikoreksi, begitu kan, sehingga ditimpa oleh takdir yang disebut musibah misalkan. Kan musibah diakibatkan karena kesalahan tanganmu sendiri gitu. Jadi cara Allah untuk mengkoreksi langkah gerak kita. Tapi musibah sendiri itu tidak jadi masalah sebenarnya ya. Karena dari balik musibah bisa terbit rezeki yang besar gitu kalau disikapinya dengan tepat. Jadi ini yang pertama ya. Jadi Allah menurunkan dalam bentuk cahaya yang terang. Ya sebenarnya buktinya sudah nyata dalam bentuk tadi Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan kita tidak berbeda level keyakinan kecuali ayat tersebut kemudian dipraktekkan dalam kehidupan yang kita hadapi, kemudian di sana terbukti ya janji-janji Allah itu mewujud gitu di dalam gelar buminya kita gitu. Nah di sana bertambah lagi yakinnya begitu kan ya. Nah jadi ini adalah ayat-ayat yang nyata di dada orang-orang yang beli ilmu ya, tapi diberi ilmu tentu dari sisinya dalam bentuk cahaya tadi bisa nerabas semua hijab lah gitu ya.
terkait dengan peristiwa khususnya yang menimpa dalam kehidupan masing-masing gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat di Quran surat Asy-Syura, Quran surat 42 ayat 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh amr ya, atau Al-Qur'an ya. Ya, ruh amr dalam konteks ini ya tentu Rasulullah yang hadir ke dunia. Amrnya, urusannya adalah mewartakan Al-Qur'an gitu. Jadi ini adalah ruh dari urusan Allah yang diamanahkan kepada setiap diri, yang kebetulan kalau Rasulullah itu amrnya adalah mewartakan Al-Qur'an gitu. Bahkan Al-Qur'an ditempatkan ke dalam wadah orang yang paling tepat ya, yang orangnya sendiri menjadi bukti terkait dengan Al-Qur'an tersebut. Jadi Rasulullah adalah saudara kembarnya Al-Qur'an, akhlaknya adalah Al-Qur'an. Jadi kalau kita bingung apakah kita sudah tepat atau belum dalam memahami Al-Qur'an, ya kita lihat contohnya Nabi gitu. Jadi kalau diimplementasikan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan, itu yang dicontoh harus seperti Nabi menyikapi segala sesuatu ya. Ya sabarnya, ya syukurnya, ya ikhlasnya gitu kan ya. Ya tadi semangat jihadnya, ya kasih sayangnya, yang tentu manusia tidak akan mungkin bisa gitu, karena Rasulullah insan kamil, orang yang paling kuat gitu. Tapi seminimalnya kita punya suri tauladan kan, jadi ada role model gitu. Role modelnya sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita masih jauh banget dengan Rasulullah, ya artinya itu menjadi tolak ukur. Barangkali kita memahami Al-Qur'an di kepala, tapi Al-Qur'an itu belum mentransformasi kita sehingga kita bisa menggunakan ya Al-Qur'an untuk bertindak gitu, sehingga tertransformasi semua akhlaknya ya. Tapi ya tentu di situ ada proses pertolongan Allah, karena menghiasi, merubah, membersihkan itu hanya Allah yang bisa. Manusia hanya bisa ikuti SOP-nya. Kalau dipancing marah ya berusaha untuk menahan meskipun berat, sambil mohon ke Allah. Ketika misalkan gagal, istighfar, mohon lagi terus, nggak boleh bosen, sampai akhirnya tiba-tiba diperlakukan dengan situasi yang sama, tiba-tiba dia bisa sabar gitu. Baru nanti dia, loh kok tiba-tiba saya hatinya bisa lebih sabar ya, kemarin belum bisa nih, kapan Allah merubahnya gitu, itu rahasianya Allah gitu. Nah, jadi tadi, dan demikian kami wahyukan kepadamu ruh amr gitu ya, atau Al-Qur'an, karena konteksnya adalah Rasulullah. Tidaklah kamu mengetahui apa itu Alkitab dan tidak pula iman. Gitu. Akan tetapi kami menjadikannya cahaya, yang kami berikan petunjuk dengannya siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu, Muhammad, benar-benar memberi petunjuk kepada Syiratal Mustaqim, atau jalan yang lurus gitu ya. Jadi di Al-Quran pun ada kalimah, apabila Allah dan Rasulnya menyerumu kepada sesuatu yang memberi hidup, maka ikuti. Jadi syariah gitu ya, itu adalah sebuah seruan ya, yang mengajarkan tentang din atau penyikapan wajah ya, Islam, iman, ihsan, dengan tepat untuk menghadapi semua urusan gitu. Jadi tidak, kalau kita baru bisa menyikapi secara lahiriah itu juga sudah bagus. Tapi secara lahiriah disikapi dengan sabar, di situ ada keimanan juga ya. Karena kita beriman kepada Allah, kepada tadi ya, kitabullah ya. Kita tahu bahwa di balik kesabaran itu banyak kebaikan yang Allah sediakan ya. Bahkan Allah beserta orang-orang yang bersabar. Nah, kemudian juga keihsanannya ketika kita berusaha untuk belajar sabar, hatinya masih berontak, kita juga ingat bahwa Allah sedang melihat kan. Allah sedang melihat, Allah sedang menguji apakah dia akan menghadapi sabar itu sendiri atau dia minta pertolongan tambahan nggak ke Allahnya gitu kan ya. Karena nggak akan mungkin bisa sabar sendiri kecuali atas pertolongan Allah gitu. Nah, jadi syariah itu adalah cara untuk tadi menapaki din sesuai dengan yang Allah kehendaki. Karena sibgotnya Allah kan, celupannya Allah seperti itu. Nah, jadi ini kan tadi
Rasulullah diturunkan untuk memberi petunjuk kepada Shiratal Mustaqim gitu kan. Nah, membawa Al-Qur'an, yang Al-Qur'an itu ya kemudian menjadi cahaya di dalam dada orang-orang beriman gitu. Nah ya, jadi tadi kita nggak tahu apa itu Alkitab, apa itu iman gitu. Kalau iman hari ini diukur kan susah. Gimana kita tahu iman si A, si B, si C mana yang lebih tinggi gitu? Nggak ada yang tahu gitu ya. Tidak ada alat ukurnya lah gitu ya yang bisa dipergunakan secara umum gitu kan untuk mengukur keimanan seseorang gitu. Tapi tentu iman akan terkait dengan bagaimana dia menghadapi kehidupan. Karena kalau penuh dengan kebingungan, berarti cahaya senternya kurang gitu. Makanya tadi hidup dalam kegelapan, kebingungan, kadang-kadang ada kilatan misalkan ya, dia bisa jalan, kadang-kadang redup lagi gitu. Jadi apa ya, belum konstan lah cahayanya, atau intensitasnya pun belum cukup besar sehingga untuk beberapa hal sudah bisa menyikapi dengan baik, untuk hal-hal yang lain masih berjuang gitu. Tapi kalau cahaya imannya ditambah, maka dia bisa lebih membaca persoalan dengan komprehensif lah, dengan utuh gitu kan ya. Karena terkait dengan kemampuan baca ya. Saluran di mana Allah menurunkan petunjuk kan kepada manusia, yaitu melalui iman tadi gitu. Nah, buktinya adalah dia akan beramal sesuai dengan yang Allah tuntun. Jadi buktinya ada iman adalah dia akan beramal soleh sesuai dengan yang Allah kehendaki atau yang dia dimudahkan bagi dia lah gitu ya. Nah, jadi tadi seruan Allah dan Rasulnya banyak. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Nah, seruan Allah dan Rasulnya kepada kita yang khusus, itu hanya bisa ditempuh sesuai dengan daya pikul setiap orang. Gitu. Nah, makanya kalau yang wajib, jelas itu harus kita kerjakan. Tapi kalau yang sunnah, kita memilih di antara sunnah-sunnah yang ada, mana yang paling Allah mudahkan dan beri kemampuan dalam bentuk fadilah, karunia ke setiap orang. Gitu. Itu prinsip infak. Jadi yang dia infakkan adalah yang melebihi dari keperluannya. Ya tentu artinya kalau diberikan sebuah kemampuan, ya dari sana dikeluarkannya gitu kan ya. Orang tidak bisa berinfak sesuatu yang dia tidak diberi kemampuan di sana. Gitu. Kalau dia melakukan itu, dia jadi memaksakan diri gitu. Nah itu seperti itu. Makanya kan agama itu berat, maka masuki dengan perlahan-lahan gitu. Jadi kita akan mulai memilih dengan mana yang kira-kira paling Allah mudahkan, mana yang saya bisa ajak dulu ya, menggunakan semua yang Allah sudah berikan agar kita bisa menjadi hamba yang bersyukur. Nah ini hayatan thayyibah yang diberikan. Makanya tadi kan tadi barang siapa yang beramal soleh ya, ayatnya begitu, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia adalah orang yang beriman, maka Allah akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah. Nah, kita lanjut lagi. Jadi di Quran surat 4 An-Nisa 175 ya, sambungan dari yang pertama tadi yang 174. Maka adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya atau Al-Qur'an itu, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat darinya dan memberikan karunia, dan akan memberikan kepada mereka petunjuk kepadanya, ya, yaitu Shiratal Mustaqim. Jadi kalau mau ketemu dengan Allah harus melewati Shiratal Mustaqimnya masing-masing. Nah, jadi bagaimana caranya untuk menempuh Shiratal Mustaqim, atau apa itu Shiratal Mustaqim? Ya tentu jalan yang paling mudah ditempuh sesuai dengan karunia yang Allah berikan kepada setiap orang gitu. Nah ini konsisten Al-Quran tuh. Barang siapa bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Kalau bersyukur itu kan artinya yang sudah diterima itu digunakan dulu sesuai yang Allah senangi gitu. Ya kalau yang memberikan senang dengan apa yang diberikan, ya karena tadi digunakan, maka Allah tambah. Kalau yang digunakan ditimbun, dibuat untuk sombong diri, ya Allah tidak nambah. Ya. Yang ada malah dikurangi, karena kalau nggak dikurangi malah lebih celaka, karena dengan pemberian Allah semakin sombong, semakin merasa
paling benar, paling baik, paling suci, begitu kan ya. Nah, nanti makin kesasar gitu. Nah, sehingga akan Allah ambil tuh secara bertahap apa-apa yang dimilikinya kalau tidak disyukuri gitu. Jadi kalau berlaku kufur ya. Ini kufur kan menggunakan apa yang Allah berikan untuk ya tadi ya tidak sesuai dengan yang Allah kehendaki lah. Atau kalau istidraj begitu ya, itu mah sudah level yang lain lagi. Ya, Allah biarkan itu ya. Mereka tadi dengan semua yang Allah berikan itu dibiarkan untuk melakukan maksiat gitu. Nah, itu nauzubillah min zalik ya. Tapi selama kita orang yang bertaubat, yang ingin mendekat ke Allah, Allah tidak akan biarkan. Setiap Allah beri kita karunia tambahan, pasti Allah ikat dengan sebuah perjanjian lah gitu ya. Ya, jadi setiap karunia yang Allah berikan itu pasti ada pasangan amalnya gitu. Kalau itu tidak diamalkan ya dicabut gitu. Itu dicabut gitu. Itu konsepnya gitu. Mau ilmu, mau tenaga, mau harta sama saja. Nah, kita masuk ke slide terakhir. Jadi ini hanya untuk membantu pemahaman dengan skema ya. Jadi tadi yang jadi pertanyaan itu kan bentuk Shiratal Mustaqim, bahwa gambarannya seperti rambut yang dibelah 7 saking susahnya kan. Jadi Shiratal Mustaqim itu sigir tengah ya, tidak bukan sebuah kecenderungan untuk ke kanan-kananan ataupun ke kiri-kirian gitu. Karena hawa nafsu bisa mengajak manusia kedua sisi tadi lah gitu ya. Mau itu kemudian berlebih-lebihan di dalam agama gitu kan, ataupun tadi lalai sama sekali dan mengharapkan dunia gitu. Kita belajar semuanya dari kisah umat-umat yang dahulu ya. Tapi bagaimana melipat urusan itu menjadi satu kesatuan sehingga semua hal yang kita lakukan itu bumi dan langitnya bertemu lah. Dunia akhiratnya itu bisa diperoleh dengan mengerjakan amal soleh spesifik yang Allah kehendaki setiap orang lakukan ya. Ya tentu amal soleh ini kan akan bicara dalam setiap keadaan selalu ada amal solehnya. Jadi amal soleh itu kalau kita dalam kondisi terjepit, susah, banyak problem, nah di antara sekian persoalan yang ada satu hal yang hari ini harus kita lakukan. Ya, kalau itu adalah amal solehnya yang terhubung ke Allah, ya, maka si problem itu akan terurai secara bertahap gitu. Jadi setiap kita menginjakkan kaki kepada sebuah amalan yang soleh, yang spesifik, dalam tiap-tiap keadaan, ya itu akan semakin didekatkan kepada kehidupan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, gitu kan. Dunia akhirat, gitu. Tapi orang yang tidak sabar, itu tadi, ketika Allah mengeluarkan, menghijrahkan seseorang dari kondisi hari ini, menuju hayatan thayyibah yang baik, itu kan ada tahapan, gitu. Nah, ketika kita melakukan amalan-amalan yang Allah yang terkait lah ya dengan kondisi kita hari itu sesuai dengan prinsip Al-Quran, maka pasti Allah akan mengantarkan kepada kehidupan yang lebih baik. Kecuali kalau tengah jalan orangnya nggak sabar gitu, kurang melihat bahwa ini bertahap benang kusutnya mulai dibuka. Cuman karena manusia bersifat tergesa-gesa, seringkali benang yang sedang tadi yang dipintal kuat lah oleh Allah ya, dirapihkan, dibaguskan, itu dia urai lagi, dia kusutkan kembali gitu. Jadi memang harus sabar untuk bisa keluar dari apa-apa yang Allah hadirkan hari ini ya, menuju ke takdir-takdir berikutnya itu gitu. Nah, jadi di sini tadi ada 3 ya, ada Allah, ada manusia, ada kehidupan. Jadi tadi kita lihat di ayat bahwa bukti yang nyata dan cahaya yang terang, burhan dan nur. Nah, bukti yang nyatanya ya adalah Al-Qur'annya sendiri yang hari ini kita bisa secara fisik pegang, kita bisa baca. Cuman kan tadi level keyakinan kita atau penghayatan kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, apakah kita betul-betul bisa menyadari ketika kita membaca itu, bahwa itu kalimatnya Allah gitu. Allah yang berkata-kata kepada manusia melalui perantaraan tadi, wahyu,
ya kan, yang diturunkan tadi ke dadanya Rasulullah, kemudian hari ini ada di tangan kita dalam bentuk Al-Qur'an ya, mushaf. Nah, jadi Allah menurunkan yang kemudian ketika orang membaca itu ya. Nah, itu akan bertahap tadi ya, mencahayai hatinya lah gitu. Makanya kan ketika orang baca Quran itu pada dasarnya dia sedang zikrullah gitu. Makanya hati berkarat, tapi yang bisa melunturkan karat itu ya zikrullah dan zikrul maut gitu ya. Jadi semakin banyak kita zikrullah ya, sholat termasuk zikrullah, dan yang kita baca juga ayat-ayat Allah yang ada di Al-Quran gitu. Nah, jadi ini kitab Qur'aniyahnya lah begitu ya. Nah, kemudian tadi manusia dan kehidupannya, itu manusianya adalah kitab insaniyahnya, kehidupan adalah kitab kauniyahnya kan. Jadi antara bukti yang nyata Allah berikan, ya kitab Al-Qur'annya, kita kewajibannya adalah mengkonekkan antara diri kita dan kehidupan kita dengan prinsip yang ada yang Allah turunkan tadi, pengajaran langsung dari sisi Allah, ilmu Allah. Itu yang repot adalah karena kita harus ikro itu. Jadi yang disebut ikro itu, kita nggak bisa hanya membaca ikro Al-Qur'annya, khatam, selesai, tapi tidak pernah dikaitkan dengan membaca siapa diri kita dimudahkannya karunia yang Allah berikan apa, bagaimana bentuk mensyukuri karunia yang Allah berikan ke setiap orang. Nggak harus niru amalan orang lain ya. Tadi kalau yang wajib standar, tapi kalau yang sunnah, setiap orang itu harus menemukan bentuk pengabdiannya yang jujur kepada Allah sesuai karunia yang Allah berikan kepada dia gitu. Itu konsep syukur. Nah, itu dikaitkan dengan gelar kehidupannya gitu. Itu yang ikro-nya gitu. Itu yang ikro-nya. Jadi kita ikro itu pun mohon pertolongan Allah ya. Jadi kita tidak akan mungkin bisa membaca kalau Allah yang tidak memberi kemampuan untuk membaca. Nah, dari sana tadi sehingga kemudian dikatakan Rob ada di atas Siratal Mustaqim ya. Ya, artinya tadi cara untuk bisa mengenal Rob ya, atau bertemu atau mengenal Rob adalah jika kita melintasi Siratal Mustaqim kita. Bagaimana cara melintasi Siratal Mustaqim ya? Yaitu tadi beramal soleh gitu. Jadi amal soleh itu adalah amal yang Allah ridhoi gitu ya, bagi setiap orang gitu. Dan cara untuk bersyukur ya dalam tiap-tiap keadaan gitu. Nah, inilah yang tadi hayatan thayyibah, sehingga melalui amal soleh yang Allah ridhoi, artinya kalau Allah ridhoi itu ya semua amal sih Allah hitung ya. Tapi betul-betul presisi ketika dia mengamalkan semua karunia yang Allah berikan kepada dia, itu pasti akan menyenangkan yang memberi gitu kan ya. Karena mengerti kenapa dia dihadirkan, dia diciptakan, kenapa Allah memberikan macam-macam kemampuan, kenapa Allah memberikan macam-macam kesempatan gitu. Yang kalau semuanya dia gunakan dalam rangka untuk mendekat atau menuju Allah ya. Nah, itu yang kemudian menghantarkan dia terus menerus semakin mengenal Allah gitu. Baik, itu aja mungkin sahabat-sahabat. Jadi ini saya stressing hanya karena kita kan menggunakan Al-Quran ya di dalam menjawab semua problem ya terkait kehidupan kita. Jadi ini adalah ayat pengantar. Sisanya kita akan berdiskusi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini ada yang raise hand, Mbak Arfi. Silakan Mbak Arfi, bisa open mic. Alhamdulillah. Silakan Mbak Arfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya mengenai Siratal Mustaqim sama membaca. Nah, kalau misalnya kita sedang mau melewati Siratal Mustaqim dan membaca petunjuk-petunjuknya, tetapi kita nggak kurang salah gitu membacanya. Nah, nanti itu gimana? Atau nanti kita dikasih kesempatan lagi, atau nanti diberi petunjuk lagi membacanya? Terus gimana caranya supaya kita nggak salah bacanya? Gitu aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, apa namanya? Ya memang semua manusia itu tidak ada yang bisa langsung benar bacanya gitu, Mbak Arfi. Ya. Tapi yang pertama kita lakukan itu kan ya gini, yang paling mudah itu memang bacaan yang paling lengkap kan Al-Quran ya. Jadi sebelum kita bicara bagaimana kita untuk mengetahui Shiratal Mustaqim kita, karena Shiratal Mustaqim itu susah bacanya, ada di antara tadi ya, karunia yang Allah berikan kepada kita, baik itu tempat, baik itu kemampuan, di mana setiap manusia itu diturunkan atau dijadikan dia menetap di situ, itu ada amalan yang khusus ya, yang harus dia kerjakan gitu. Nah, untuk membacanya tentu kita butuh Al-Quran gitu. Jadi yang harus pertama kita baca adalah yang jelas-jelas ada nih gitu kan. Kalau tadi kita baca di luar ya, gimana tahu kalau itu hal yang tepat atau bukan buat saya? Bagaimana kalau tahu itu harus diambil atau enggak? Apakah itu makar Allah menguji, ataukah itu memang rizki dari Allah yang boleh saya ambil? Kemudian kalau saya ambil rizki yang Allah berikan itu berapa banyak yang boleh? Ya. Atau nanti ketika saya ambil itu berapa yang boleh saya gunakan untuk diri saya sendiri? Berapa yang harus saya infakkan ke orang lain? Oh, itu kompleks sekali gitu. Jadi kemungkinannya kita akan salah lah. Jadi kemungkinan besar kita akan salah, tidak akan presisi gitu. Nah, yang pertama-tama jadi panduan adalah ayat-ayat Al-Quran pastinya. Jadi misalkan tadi terkait infak, ya, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan, misalkan, ya, hendaklah engkau menginfakkan yang melebihi dari keperluanmu. Oke, satu itu dulu. Nah, jadi teknisnya gimana? Teknisnya berarti kita harus tahu yang jadi kebutuhan kita apa, bukan keinginan ya. Itu misalkan contoh. Jadi kalau misalkan kita punya rizki, diberikan rizki oleh Allah, kemudian kita hitung kebutuhan kita itu berapa sih sebenarnya gitu. Nah, apakah dari kebutuhan yang kita punya, rizki itu cukup? Ya. Jadi kan kemungkinannya 3, rizkinya plus-plus ada, ya cukup. Ini kita bicara rizki finansial aja biar mudah abstraksinya ya. Ya kalau dia misalkan bentuk rizkinya finansial, maka kita hitung kebutuhan kita berapa, kemudian dikaitkan dengan rizki yang kita miliki, kita belanjakan berarti tiap bulan plus-plus. Nah, yang kedua adalah rizkinya itu terbatas di kadar. Kebutuhannya lebih besar daripada rizki yang hari ini Allah izinkan kita terima. Berarti ada minus, ada defisit. Ya kan? Tapi Allah sudah berikan jalan keluar juga. Ya, barang siapa bertawakal pada Allah, maka Allah cukupi ya apa-apa yang kurangnya. Nah, itu nanti tawakal gimana caranya? Nah, contoh simpelnya, karena kita bicara aplikasi ya, kita bicara aplikasi, kita nggak bicara terlalu dalam ke konsepsi. Nah, itu artinya gini, kalau misalkan dia memperoleh rezeki, dia hitung, kalau dia sudah hitung, kalau dia punya perhitungan terkait kebutuhan bulanannya, standar ya, dia hitung, oh ternyata yang saya terima ini hanya cukup 2 minggu, kan gitu. Nah, maka SOP-nya Al-Quran adalah, ya udah kamu nggak usah pusing dengan yang 2 minggu yang akan datang. Sekarang fokus kamu adalah coba di-manage rezeki yang 2 minggu ini, bagaimana cara ngelolanya dengan baik, gitu kan ya. Ternyata dia coba kelola dengan baik, ya entah kalau ibu-ibu ya menu makannya, yang penting gizinya bagus ya, tapi mungkin komposisi tadi ya, menu-menunya kan dia bisa kreatif ya. Sehingga dia hitung-hitung, wah ternyata yang 2 minggu itu bisa jadi 3 minggu, misalkan contoh ya. Ya sudah, kita gerak aja dengan rezeki yang tadi 2 minggu, kita kelola dengan baik, bisa 3 minggu. Kan tentu 3 minggu sambil itu dipakai, sambil terus berikhtiar kan ya, berikhtiar gitu. Nah, sisanya serahkan ke Allah gitu. Nah, kalau orang bisa betul-betul melaksanakan tawakal, kan sebenarnya panduannya tuh hadisnya kan jika kalian bertawakal ya dengan sebenar-benar tawakal ya, maka kalian akan seperti burung yang berangkat pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali dalam keadaan perut terisi gitu. Tapi di situ di hadis itu, jika kalian
bisa bertawakal dengan sebenar-benar tawakal gitu. Jadi yang jadi PR kita adalah tadi yang dikategorikan sebagai sebenar-benar tawakal itu apa gitu. Jadi sebenar-benar tawakal itu kan betul-betul kita masih banyak kekhawatiran gitu. Kita tidak meyakini betul janji Allah. Jadi kalau kita ngelola rizki yang hanya 2 minggu tadi dengan sebaik-baiknya, ya kita meyakini bahwa sisanya Allah yang akan mencukupi, gitu kan. Nah sehingga kita tidak boleh khawatir, ya sudah saja itu dulu dipakai sambil kita berusaha berikhtiar normal saja. Nggak pontang-panting kejar setoran karena wah ini bentar lagi deadline, nggak seperti itu kalau panduan Al-Quran itu bergerak natural saja gitu. Nah tapi karena banyak keraguan ya maka ya tadi tidak bisa dikategorikan dengan sebenar-benar tawakal, baru belajar tawakal gitu. Itu pun Allah bantu juga banyak jalan keluar nanti gitu ya. Nah, jadi itu misalkan itu yang kedua terkait ketika rizki kita defisit. Ya. Nah, yang ketiga adalah ketika rizki kita surplus. Ya kan? Jadi dari kebutuhan kita ternyata dari rizki itu ada sisanya. Nah, kalau misalkan logika normal, sisanya itu ditabung kan gitu ya. Sisanya itu ditabung. Ya, agar kita punya, tadi lah ya, punya backup ya, punya tabungan lah ya untuk menghadapi hal-hal yang tak terduga atau sedang merencanakan sesuatu. Itu kan yang baru yang terukur ya tadi ya, dapat gaji, dihitung pengeluarannya, ya. Tapi ketika alokasi yang tak terduga, tiba-tiba anak sakit, kendaraan rusak, harus diservis, harus diperbaiki dan sebagainya, ada yang tak terduga gitu. Tiba-tiba tadi akuntansinya jadi kacau balau gitu. Nah makanya kan padahal di Al-Quran sudah disediakan tuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan tadi jalan keluar, ya kan, dan rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Gitu. Jadi kalau hal-hal yang di luar perencanaan, kalau rizki yang dari Allahnya jalan, itu nggak ada masalah gitu. Gitu. Jadi kita terlalu mengandalkan yang terduga, yang tadi, yang hanya ada di tangan kita, sambil kita lupa bahwa di tangan Allah itu lebih besar gitu, lebih banyak gitu. Nah, jadi itu misalkan contoh gini, kalau misalkan tadi ditanyakan gimana caranya supaya kita nggak salah membaca Shiratal Mustaqim. Tadi kita bisa baca misalkan 3 keadaan tuh, ketika kita dapat rezeki plus, ketika kita dapat rezeki defisit, ketika kita dapat rezeki surplus. Mana Shiratal Mustaqimnya? Ya Shiratal Mustaqimnya adalah melakukan sebuah amalan spesifik, ya, sebagaimana yang Allah ajarkan di Al-Quran. Jadi kalau kita lakukan tadi, kalau ketika surplus, berinfak, ya, tidak mengandalkan tabungan, tapi justru dengan orang berinfak, itu artinya mensyukuri apa yang sudah Allah berikan, kemudian sebagian disedekahkan, justru itu yang Allah lipat gandakan. Itu karena Allah tahu kalau kamu nabung juga nggak akan cukup, karena kan Allah sudah punya takdir. Di depan kamu akan ada urusan seperti ini gitu. Nah, kamu sudah nabung sekarang pun sampai ketika titik itu datang, itu nggak akan cukup uangnya gitu. Kecuali kalau kamu menyedekahkan. Jadi maksud sedekah itu kan membelanjakan harta sesuai dengan keimanan gitu. Jadi itu beramal soleh juga, membelanjakan harta sesuai dengan keimanan. Nah, kita mengimani bahwa rezeki dari Allah, jika kita bersyukur Allah tambah. Jika kita bertakwa itu mengikutilah ya apa-apa yang Allah ajarkan. Ya, maka Allah yang beri jalan keluar dan rezekinya gitu. Nah, sehingga tadi ketika Allah tahu nanti di depan dia akan didatangkan sebuah peristiwa, sebuah takdir yang katakan mengeluarkan dana lah dalam jumlah tertentu, Allah juga sudah sediakan dananya gitu. Tapi itu nggak di tabungannya gitu. Nanti ketika urusan datang, Allah kasih urusannya include dengan paket rezekinya gitu. Nah, jadi kalau tadi yang ditanyakan Mbak Arfi adalah bagaimana supaya kita nggak salah, dan kemudian kalau kita salah, apakah kita diberi kesempatan untuk
diperbaiki lah begitu ya. Pasti. Jadi yang pertama, yang paling kita bicaranya yang paling mudah adalah kita baca Al-Quran, ya, atau bertanya kepada orang yang kemudian memahami Al-Quran ketika kita ada persoalan, bagaimana saya harus menghadapinya sesuai dengan tuntunan yang Allah berikan. Kalau itu kita pakai, ya, katakan itu misalkan tidak 100% benar, ya, Allah akan sempurnakan, gitu. Allah akan ajari. Makanya kan kalau kita mempraktekkan apa yang kita ketahui, ya karena kita tahunya terbatas, ya udah kita pakai yang kita tahu terbatas. Maka Allah akan ajarkan kepadamu apa-apa yang belum kau ketahui. Jadi Allah maha mensyukuri gitu. Jadi asyakur itu adalah sifatnya Allah gitu. Ketika kita mensyukuri, diberi petunjuk segini, meskipun kita menggunakannya masih masih ya tengah-tengah nih, bener atau enggak ya makainya gini, udah pakai dulu aja yang kita ketahui. Allah pasti akan menyempurnakan dan mengajari dengan caranya Allah gitu. Gitu mungkin, Ra, mudah-mudahan sih menjawab ya. Tapi tidak ada yang sekali tembak kita bener, lebih banyaknya salah sih gitu. Cuman Allah mensyukuri ya, ketika manusia berusaha untuk mengikuti petunjuk, maka Allah tambah petunjuknya gitu. Jadi yang penting dia ngikuti petunjuk dulu, Allah akan tambah petunjuknya, urusan Allah menyempurnakan. Baik, terima kasih sahabat sekalian. Jadi salah satu nikmatnya jawab pertanyaan tuh jadi kayak pendek waktunya. Karena kalau saya nyiapin materi panjang tuh capek ya. Cuman mungkin tadi kepanjangan juga ya materinya, padahal cuman tiga ayat sebenarnya gitu. Ini masih dalam pertimbangan ya, bisa saja kita mulai 10:30 gitu. Kalau misalkan kayak hari ini kan cuma satu pertanyaan ya yang bisa kita tampung. Padahal sebenarnya dari pertanyaan tuh banyak hal yang kita bisa ambil ya. Karena dikaitkan dengan kebutuhan. Nah, jadi antara nanti ayatnya lebih dipersingkat ya, kemudian kita punya waktu untuk lebih banyak diskusi, atau kita bisa majukan ke 10:30 gitu, Ndra ya. Tapi nanti kita evaluasi lagi lah, kita lihat. Baik, terima kasih sahabat sekalian. Jadi itu yang bisa dijawab gitu ya. Jadi kembali lagi tadi yang Mbak Arfi tanyakan, alhamdulillah. Saya juga ya ini sedikit terkait dengan proses saya belajar Al-Quran ya, Mbak Arfi ya. Sama gitu. Makanya saya bilang nikmat yang besar Allah berikan saya itu ada di tengah-tengah forum kajian Rabu gitu. Ya. Dengan saya kemudian berusaha menjawab ya, itu justru Allah banyak ajari hal yang saya tidak tahu gitu. Jadi seringkali mungkin kalau kita hanya ngalami kehidupan kita sendiri, kemudian kita bisa keluar ya dengan ayat-ayat itu, ya tentu terbatas gitu. Tapi ketika dihadirkan dalam forum seperti ini, banyak yang punya problem, punya masalah, bertanya, akhirnya kan saya juga mikir ya, wah gimana jawabnya ya gitu kan ya. Oh, cari di Al-Qur'annya, ya Allah ini seperti apa ya, dan kita nggak mau hanya sekedar menyampaikan yang kita tidak meyakini kan gitu. Nah, jadi salah satu yang saya rasakan ya, salah satu sebab dipermudah ya buat saya memahami itu karena ilmunya langsung ada saluran amalnya gitu. Jadi saya nggak kebayang kalau misalkan saya hanya mengkaji, tapi tidak punya forum seperti ini, tentu akan lain gitu. Nah, ketika ada forum seperti ini, kita masuk ke topik-topik yang terkait dengan dinamika kehidupan, otomatis kan saya juga harus mencari panduan di Al-Quran dan bertanya terus ke Allah ya, gitu. Dan sampai hari ini sehingga saya pun ya mudah-mudahan itu bagian dari hal yang dimudahkan. Sambil saya juga milih-milih topik gitu, Ndra. Makanya tidak semua pertanyaan teman-teman akan saya jawab. Kan ada alam barzah, ada bedanya tadi ya, nur, ya cahaya, iman, ya. Itu ada tersendiri materinya, gitu kan. Tapi apakah itu manfaat yang paling besar yang saya bisa berikan? Belum tentu, gitu.
Ya saya mah lebih ya tadi yang lagi ada problem keluarga, problem keuangan, problem keyakinan. Ya mungkin itu lebih lebih eh, lebih bermanfaat ya ketika saya sharing di bagian itu. Mudah-mudahan itu yang membuat Allah ridho ya dengan sebuah pola konsentrasi topik yang saya coba gelar gitu. Jadi tidak harus menguasai semua gitu, tahu tapi bukan berarti harus menjadi tugasnya gitu ya. Nah, dalam hal itu termasuk mencari amal soleh itu teman-teman. Jadi saya juga kan orang yang mencari siratal mustaqimnya, ingin semakin mengenal Allah. Nah, kalau enggak jadi rakus ilmu dan seakan-akan ngerti semua, ingin dipandang, wah orang yang sangat berilmu, tahu, ditanya apapun ngerti. Enggak juga. Saya banyak nggak tahunya. Kan? Tapi ada hal-hal yang saya cukup akrab, ya. Saya mengetahui ilmunya dan pernah merasakan gitu kan ya. Hikmah-hikmah yang ada di balik peristiwa tertentu yang kurang lebih mungkin beririsan dengan kehidupan teman-teman. Saya ingin menyampaikan dalam bentuk bukti agar tambah keyakinan gitu. Nah itu caranya mensiarkan nikmat gitu. Karena kalau Al-Quran kan semua juga bisa baca ayat-ayatnya kan. Tapi bagaimana kemudian mengurai ayat itu dengan rasanya ketika mengalami seperti apa ketakutannya ketika berpegangan kepada ayat Allah gitu kan ya. Karena nanti gimana kalau kalau ternyata pertolongan Allah nggak datang tepat pada waktunya, atau ternyata pertolongan Allah datangnya tidak sesuai yang saya inginkan, nggak bisa kita yang ngatur Allah, kan? Nah, hal-hal seperti itu yang barangkali yang dimudahkan bagi saya gitu. Nah, jadi tadi berlaku sama buat kita semua. Kita semua adalah orang yang kemudian ingin mengenal Allah, harus menemukan siratal mustaqimnya. Ya tentu karena kajian Rabu sudah berapa tahun, Yandra? 8 tahun ya. Iya, Mungkin 8 tahun, Pak. mungkin sekitar 8 tahun ya. Dari yang versi awal kalau teman-teman lihat bahasnya fikih, bahasnya apa gitu, udah gitu rada maksain, nggak enak ya. Saya ngalami dan setiap kali habis gelar kajian tuh saya istighfar, saya sujud ke Allah, ya Allah kalau banyak hal yang nggak tepat yang saya sampaikan, ya udahlah minggu depan nggak usah ada yang datang gitu ya. Ternyata minggu depannya makin banyak yang datang gitu kan. Waduh, saya tetap harus bertugas ya. Jadi Allah yang lebih tahu kalau kita nggak dipaksa untuk melayani sesuai yang Allah tadi sediakan jalannya, mungkin nggak pinter-pinter gitu. Jadi sebenarnya akan Allah tambah banyak karunia itu kalau orang itu ingin melayani manusia agar bisa tadi ya sedikit lebih mengenal Allah lah gitu kan ya. Dengan kajian Rabu kalau sedikit bisa lebih yakin dengan Al-Quran, ya kan, lebih berpegangan kepada Allah, wah itu sudah luar biasa itu, gitu ya. Jadi nggak ada target apa-apa, yang lain-lain nggak ada gitu. Baik, itu aja sahabat sekalian. Jadi ya semua kita sedang berjuang ke sana. Tapi tadi teman-teman bisa akses Al-Quran dalam bentuk mushaf, yang itu bukti yang nyata, yang hari ini sudah terjilid dalam bentuk buku. Kita nggak bisa nanya hal-hal yang spesifik kalau yang Al-Quran di depan mata, di kamar, ditaruh di rak itu nggak pernah dibaca. Ngerti nggak ngerti, itu dibaca pelan-pelan, bacanya pun tidak mudah. Ya kan, kadang-kadang nggak semangat, kadang malas karena nggak ngerti. Ya tapi Allah kasih pengertian, pemahaman karena bisa jadi karena nggak ngerti-ngerti terus masuk. Ya Allah, nih kalau nggak ngerti-ngerti, baca aja deh. Wah ini karena semangatnya ingin tahu, bagus, malah Allah kasih ngerti ya. Bisa begitu kan Allah itu. Jadi kembali lagi sahabat-sahabat, silakan nanti mulai membuka Al-Qur'annya. Saya senang kalau ada pertanyaannya malah terkait ayat ya. Jadi nanti ada ayat seperti ini, itu seperti apa. Nah, masuk ke pertanyaan, kita bisa buka dan kita cari nanti bagaimana mempraktekannya dalam kondisi tertentu dalam kehidupan gitu ya. Artinya teman-teman mulai baca Al-Qur'an. Karena lebih baik bingungnya karena baca Al-Quran ketimbang bingungnya karena nggak baca. Karena udah bingung kenapa? Ya karena nggak pernah baca. Kalau baca tapi bingung, ya alhamdulillah berarti benar bacanya. Ya kan? Karena baca, dipikirin, direnungi, bingung nih. Nah itu tanda-tanda
pasti Allah akan kasih petunjuk nanti gitu. Karena bingung lagi belajar. Kalau ini kan bingung karena nggak belajar banyaknya. Nah itu yang bahaya, kita akan ditimpa macam-macam dan kita sedih, bingung, serba terombang-ambing nanti. Baik, terima kasih sahabat sekalian. Kita sama-sama akhiri ya kajian siang ini dengan beristighfar pada Allah, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.